Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam, NIM D021934 dari kelas Informatika C. Di sini saya akan menjelaskan 5 jurnal tentang proses deteksi dan koreksi data dalam komunikasi data. Koreksi kesalahan adalah pendeteksian kesalahan dan rekonstruksi data asli yang bebas kesalahan. Sedangkan deteksi kesalahan adalah deteksi kesalahan yang disebabkan oleh kebisingan atau gangguan lain selama transmisi dari pemancar ke penerima. Langsung saja, jurnal pertama yaitu simulasi deteksi bit error menggunakan metode Hamming code. Tujuan penelitian ini yaitu membangun aplikasi simulasi deteksi bit error menggunakan metode Hamming code berbasis web. Nah, di sini menguji validasi dan kehandalan aplikasi simulasi deteksi bit error menggunakan metode Hamming code berbasis web. Dalam penelitian ini dirancang sebuah aplikasi simulasi yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana proses pengoreksian error pada proses pengiriman data yang berupa angka dan bilangan biner. Maka metode yang digunakan dalam perancangan simulasi ini adalah menggunakan metode Hamming code. Metode Hamming code yaitu suatu proses metode pendeteksi error yang mampu mendeteksi beberapa error, namun hanya mampu mengoreksi satu error atau single error correction. Metode pendeteksi error ini sangat cocok digunakan pada situasi di mana terdapat beberapa error yang teracak atau randomly occurring errors. Ini adalah bentuk flowchart aplikasi simulasi deteksi bit error menggunakan metode Hamming code. Dari penjelasan gambar di atas, di mana yaitu menghitung panjang data memasukkan dari metode Hamming code yang merupakan hasil penjumlahan dari panjang data, kemudian memasukkan dengan panjang parity check bit. Kemudian panjang data tersebut keluaran dari metode Hamming code sama dengan panjang data masukan dari metode Hamming code. Setelah itu, menandai posisi bit yang merupakan posisi dari parity check bit. Posisi parity check bit merupakan posisi data bit. Menentukan rumus perhitungan dari masing-masing parity check bit, yaitu untuk n sama dengan 1 hingga jumlah dari parity check. Ini adalah implementasi sistem. Yang pertama yaitu halaman beranda, kemudian halaman Hamming code. Halaman ini berfungsi untuk melakukan proses simulasi Hamming code. Pada halaman ini terdapat dua forum, yaitu forum input data sequence dan forum pemeriksaan error. Kemudian ada halaman bantuan yang akan menampilkan informasi manual program. Ini adalah proses error deteksi atau mendeteksi error. Di sini memasukkan 1011 1010 di mana panjang input dan output data yaitu 8, kemudian bitnya yaitu 2/3. Sehingga jumlah parity check bit yaitu 3 ditambah 1 sama dengan 4, dan panjang data input dan output dari algoritma Hamming code yaitu 12 bit. Kemudian menandai semua posisi bit yang merupakan posisi dari parity check bit. Ini adalah prosesnya. Kemudian mengoreksi error. Data yang telah diproses yaitu 001, 0011, 1010, akan tetapi receiver menerima data 01, 10, 0111, 1010. Kemudian dilakukan pengecekan error pada aplikasi.
dengan menentukan data yang diterima oleh receiver. Ini adalah proses pengecekannya. Kemudian masuk ke jurnal kedua yang berjudul Perancangan Simulasi Koreksi Data dengan metode fetch pada komputer berbasis Visual Basic. Peran deteksi dan koreksi kesalahan bit data yang dilakukan penerima sangat penting karena tidak diperlukan pengulangan transmisi oleh pengirim. Metode forward error correction ini merupakan salah satu metode untuk melakukan koreksi atas kesalahan data pada penerima. Metode ini juga menggunakan kode Hamming yang disimulasikan pada komputer sehingga proses deteksi dan koreksi dapat diperagakan dengan jelas pada layar monitor. Ini adalah blok diagram jaringan komunikasi data yang sederhana. Metode fetch yaitu mendeteksi dan mengoreksi kesalahan data pada penerima tanpa harus meminta pengirim meretransmisi kembali. Pada metode ini terdapat susunan bit data yang akan dikirim kemudian ditambahkan kode Hamming yang jumlah bitnya tergantung dengan jumlah bit data yang akan dikirimkan. Syaratnya yaitu 2 pangkat n lebih besar sama dengan m ditambah 1, m ditambah n ditambah 1 dengan n yaitu nilai jumlah bit kode Hamming dan m adalah nilai jumlah bit data karakter. Metode penelitiannya yaitu dengan menggunakan metode fetch ini akan dilakukan membuat program simulasi pada komputer dengan bantuan perangkat lunak Visual Basic. Perancangan simulasi ini dilakukan dengan tahap-tahap proses, yaitu pertama memasukkan data biner sebagai input data string, kemudian menghitung panjang data string yang dimasukkan. Setelah itu memasukkan harga n yang menyatakan panjang bit untuk Hamming kode dengan ketentuan harus memenuhi ketentuan 2 pangkat n lebih besar m lebih besar sama dengan m tambah n tambah 1. Kemudian setelah harga n diperoleh maka dapat ditentukan dan ditampilkan panjang data stream yaitu m tambah n. Setelah itu menentukan posisi setiap bit kode Hamming pada data stream. Kemudian melakukan perhitungan untuk mendapat kode Hamming dengan metode perhitungan seperti yang telah dijelaskan, yaitu proses perhitungan ini ditampilkan di layar monitor. Kemudian hasil kode Hamming yang diperoleh ini ditampilkan, sedemikian juga susunan bit pada data stream yang telah disisipkan kode Hamming ditampilkan. Setelah itu, tetapkan apakah terjadi kesalahan bit pada data stream selama transmisi berlangsung. Jika kita anggap tidak terjadi kesalahan, maka data stream inilah yang diterima oleh penerima. Data stream ini ditampilkan di layar monitor. Setelah itu melakukan pengecekan kesalahan error pada data stream yang diterima penerima dengan cara melakukan penjumlahan dengan exclusive OR. Bila tidak terjadi kesalahan, maka hasil perhitungan akan menghasilkan bit 0 semua desimal 0, yang artinya bahwa tidak terjadi kesalahan bit pada data stream yang diterima. Bila kita anggap terjadi kesalahan bit pada data stream yang diterima oleh penerima, maka pada langkah butir 7 di atas ditentukan letak posisi bit yang salah tersebut. Susunan bit data stream tersebut ditampilkan pada layar monitor. Selanjutnya lakukan langkah 10 dan 11. Ini adalah proses kerja simulasi menggunakan flowchart, diagram flowchart.
Ini adalah hasil rancangannya, di mana di sini kita akan memasukkan panjang data, kemudian di sini kita memasukkan panjang stream data yaitu 19 bit. Ini adalah mengecek panjang Hamming code-nya. Selanjutnya kita masuk ke jurnal ketiga yang berjudul Analisis Sistem Pembelajaran Deteksi Koreksi Kesalahan Bit pada Komunikasi Data dengan Pendekatan Model Problem Based Learning. Free Discovery Learning adalah metode pembelajaran akan berjalan dengan baik dan kreatif jika pendidik memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya. Ini adalah presentasi hasil evaluasi pembelajaran materi deteksi dan koreksi kesalahan bit pada komunikasi data. Friedrich Reif dan Johann Heller merinci 5 tahapan strategi yang digunakan untuk membantu mahasiswa dalam memahami konsep-konsep dan aspek prosedural pemecahan masalah, yaitu pertama, visualisasi masalah, di mana tahap ini merupakan translasi pernyataan masalah ke dalam bentuk pemahaman visual dari situasi masalah yang dapat berupa gambar atau pernyataan-pernyataan. Kedua yaitu deskripsi konsep. Mahasiswa dituntut menggunakan pemahaman kualitatifnya untuk menganalisa dan menyatakan masalah dalam istilah jaringan komputer. Yang ketiga itu rencana penyelesaian. Dilakukan kegiatan translasi deskripsi konsep-konsep ke dalam bentuk pernyataan yang sesuai dengan masalah, menentukan informasi yang diperlukan, dan menentukan prosedur penyelesaiannya. Yang keempat yaitu melaksanakan rencana penyelesaian. Mahasiswa menggunakan aturan-aturan untuk menentukan dan memperoleh variabel yang tidak diketahui di satu pihak, dan variabel yang telah diketahui serta menemukan pemecahannya. Yang kelima yaitu meneliti dan mengevaluasi kembali. Mahasiswa mengevaluasi apakah penyelesaian akhir telah sesuai dengan pengalaman dan harapan yang telah direncanakan. Ini adalah implementasi model desain sistem instruksional. Untuk mengimplementasi prosedur penyelesaian masalah, digunakan tahapan strategi milik Friedrich Reif dan Johann Heller. Dengan tahapannya yaitu pertama, visualisasi masalah. Pembelajaran akan dirancang dengan menyampaikan permasalahan ke dalam bentuk pemahaman visual dari situasi masalah yang dapat berupa gambar atau pernyataan. Contohnya yaitu masalah yang timbul dalam deteksi kesalahan dan koreksi kesalahan dalam komunikasi data, yaitu proses deteksi kesalahan dengan menggunakan metode vertical redundance checking, kemudian metode longitudinal redundance checking maupun metode cyclic redundance checking yang sulit dipahami baik dalam penerapannya maupun dalam mengetahui kesalahan bit. Pada langkah ini mahasiswa bisa mengidentifikasi masalah dengan baik. Kemudian deskripsi konsep. Yang pertama, deskripsi konsep deteksi kesalahan dengan menggunakan metode vertical redundance checking dan LRC maupun metode CRC pada pembelajaran komunikasi data. Yang kedua yaitu deskripsi konsep kesalahan menggunakan metode Hamming code pada pembelajaran komunikasi data. Kemudian rencana penyelesaiannya. Yang pertama, mahasiswa melakukan translasi deskripsi konsep-konsep ke dalam bentuk pernyataan yang sesuai dengan masalah. Yang kedua, menentukan informasi dan mengumpulkan data yang diperlukan dan menentukan prosedur penyelesaiannya. Setelah itu melaksanakan rencana penyelesaiannya, di mana
mahasiswa menggunakan aturan-aturan untuk menentukan langkah-langkah dengan metode ilmiah secara sistematis dan terarah dalam penyelesaian sebuah permasalahan. Meneliti dan mengevaluasi kembali mahasiswa apakah menyelesaikan akhir telah sesuai dengan pengalaman dan harapan yang telah direncanakan. Kemudian, jurnal yang keempat yaitu berjudul Deteksi dan Koreksi Kesalahan pada Komunikasi Data. Komunikasi data ini bertujuan untuk mengirimkan data dan informasi dari sumber ke tujuan tanpa mengalami kesalahan. Koreksi dan deteksi kesalahan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mendeteksi koreksi dengan jarak Hamin dan pengkodean blok. Pengkodean blok, di mana deteksi kesalahan pada pengkodean blok ini dapat terjadi jika sisi penerima memiliki semua pesan terkode yang benar. Setiap pesan terkode yang mengalami perubahan bit atau tidak akan disesuaikan terhadap tabel pesan yang terkode yang benar. Kemudian pengkodean blok cleaner. Pengkodean blok cleaner ini ada dua, yaitu ada 3, yaitu deteksi dengan bit paritas, deteksi dan koreksi dengan jarak Hamming. Jarak Hamming ini menggunakan perhitungan matematika sederhana untuk menentukan jumlah bit yang berbeda di antara dua buah pesan biner. Yang ketiga yaitu cyclic redundance check, yaitu metode deteksi kesalahan yang saat ini digunakan oleh protokol jaringan lokal area network atau LAN dan jaringan wide area network. Kemudian jurnal yang kelima yaitu berjudul Aplikasi Simulasi Deteksi dan Koreksi Kesalahan Menggunakan Metode Hamming Code pada Proses Pengiriman Data Berbasis Android. Proses deteksi kesalahan dengan menggunakan Hamming Code ini yaitu menentukan jumlah data yang akan dideteksi atau dikirim, kemudian menentukan letak parity di posisi 1, 2, 4, dan seterusnya, kemudian menentukan nilai dari setiap parity, menggabungkan nilai bit parity dengan bit data yang ada. Kemudian proses koreksi error dengan menggunakan Hamming Code yaitu menghitung jumlah bit data yang dikirimkan, kemudian menandai posisi setiap parity pada data bit tersebut. Lakukan operasi XOR pada setiap parity, kemudian nilai output. Jika dari parity tidak sama dengan input, maka terjadi error. Kemudian mengkonversikan hasil output parity ke dalam bilangan desimal sehingga akan diketemukan letak data yang salah. Perancangan aplikasi simulasi deteksi dan koreksi menggunakan metode Hamming Code ada dua, yaitu pembuatan sandi baru pada saat data yang akan dikirimkan, yaitu memasukkan bit data maksimal 11 digit, menentukan posisi parity 1, parity 2, parity 3, dan parity 4 pada data yang telah dimasukkan, menentukan nilai dari setiap parity, menggabungkan data parity dengan data awal, kemudian pembuatan sandi baru. Ini adalah potongan kode untuk proses pembuatan sandi baru dan proses deteksi dan koreksi kesalahan menggunakan Hamming Code.
hasil dari bentuk aplikasinya yaitu seperti ini. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai tentang deteksi dan koreksi kesalahan data pada komunikasi data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.